Oh, ini kok udah makan? Hah? Makan, Mbak. Ini Sendiri tenteng kerupuk. Yeay. Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Apa kamu tahu? Awas dong, kan Mimin lagi nge-vlog, kamu ngapain kayak gitu? Oke teman-teman, ini aku habis nyuci karpet di musola. Jadi ini mau aku jemur dulu karena udah agak lama nggak aku cuci ya teman-teman. Jadi lumayan berdebu, ini mau aku jemur dulu di depan. Aku jemur dulu ya bun. Ini karena karpetnya kecil jadi enteng. Dan ini lumayan kayak berdebu banget gitu loh teman-teman, cuma dia nggak kelihatan karena kan debunya kayak debu kecil-kecil gitu. Awas sayang. Oke udah kejemur, aku mau mindahin jemuranku yang kemarin karena belum kering, mau aku pindahin ke sebelah sini. Ini belum bener-bener kering gitu teman-teman, jadi harus dipindah. Oke. Dan karena jemurannya ini kecil gitu ya, jadi seukuran sama aku, lebarnya juga nggak terlalu lebar, jadi gampang banget buat aku pindah-pindahin. Jadi kalau sewaktu-waktu mendung gerimis atau apa gitu teman-teman, aku bisa langsung pindahin ke samping. Dan ini aku lagi makan ya teman-teman, sarapan di warung langgananku, warung Mak Pencit, nggak jauh dari tempat aku tinggal. Ini salah satu warung langgananku. Jadi kalau misalkan aku pengen nyambel-nyambel itu datangnya ke warung Mak Pencit sini. oh, ini kok udah makan? Hah? Makan Mbak. Ini mana? Makan Mbak. Nah, jadi kalau lagi makan di tempat umum kayak gini itu, Bun, aku nggak bisa nge-review gitu sambil ngomong-ngomong, sambil ngobrol gitu karena sungkan gitu ya, teman-teman. Jadi kalau makan di rumah gitu bisalah ngoceh-ngoceh sedikit, tapi kalau lagi di warung kayak gini karena banyak orang terus makannya gitu kan nggak bisa kayak yang santai banget kayak di rumah gitu bun. Jadi ya udah deh, aku fokus aja makan, sedikit-sedikit aku videoin. Tapi memang warung Mak Pencet ini gimana ya, menurut aku sambelnya itu enak banget gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan lagi pengen pecekan, lagi pengen bener-bener menu-menu rumahan banget gitu, aku biasanya makan di warung Mak Pencit ini bun. Nikmat banget Kak. Ini apa ya, sesuai banget gitu sama seleraku sama selera suami. Jadi lumayan sering aku ke warung Mak Pencit ini gitu. Sendiri tenteng kerupuk.
Dan di video yang ini diambil pada hari Sabtu gitu ya Bun. Aku lagi ada keperluan ke Samsat Kota. Jadi aku mau perpanjang SIM A dan SIM C ku. Kebetulan beberapa hari lagi itu udah habis untuk masa pemakaiannya. Jadi sudah harus diperpanjang gitu. Dan gak banyak video atau aku nggak ambil video pada saat proses di Samsat gitu ya. Selesai dari Samsat, aku mampir ke warung bebek dan ayam goreng Bu Leli di kota Probolinggo. Dan ini kebetulan di daerah Probolinggo sepertinya ada festival durian, cuma aku nggak mampir ke situ Bun. Karena sudah makan bebek goreng gitu ya, udah pasti kolesterolnya numpuk-numpuk tuh. Dan kalau misalkan aku mampir ke festival duren, nggak tahu lagi deh, bakalan tengku ini sakit karena terlalu banyak mengkonsumsi apa namanya yang kolesterol gitu, ditambah lagi sama duren. Jadi aku putuskan untuk nggak mampir, padahal kata teman-temanku itu durennya lagi murah-murah banget, tapi ditahan demi kesehatan gitu ya teman-teman. Nggak baik juga kalau kita konsumsi terlalu banyak. Karena apa, kalau aku udah buka satu buah gitu untuk durennya, aku tuh susah banget untuk berhenti teman-teman. Jadi ya udah deh, mending tidak memulai untuk membuka yang namanya perdurenan dulu, karena aku habis makan bebek gitu sama suamiku teman-teman. Dan lanjut, ini kita mampir ke Waterboom di daerah Probolinggo juga. Ini lumayan apa namanya ya teman-teman, dibilang ramai juga enggak, dibilang sepi juga enggak. Itu ada rombongan kayaknya dari TK, jadi ada 2 kendaraan long elf gitu. Jadi ya lumayan ada orang gitu, meski nggak terlalu banyak. Dan mereka apa namanya, bukan mereka sih, kita di sini nggak terlalu lama teman-teman, sekitar 1 jam aja. Setelah itu langsung pulang dan istirahat di rumah, kemudian berlanjut di kegiatanku pada sore hari di rumah. Ini udah sampai rumah Bunda, aku mau lanjut masak untuk makan malam. Kebetulan aku masih ada stok apa namanya ikan asap di freezer. Jadi aku beberapa waktu lalu beli ikan asap lumayan banyak, sekitar 15 biji. Itu udah sisa separuh, sepertinya aku simpan di freezer. Dan udah aku keluarin dari freezer, mau aku unfrost dulu, nanti aku panggang lagi untuk diangetin gitu. Dan ini mohon maaf suara bocil-bocil saat aku dubbing, jadi di sebelah aku ada anak-anak, harap dimaklumi kalau misalkan ada suara cheerleadersnya gitu ya Bun. Oke, lanjut aja nih, aku mau masak. Aku masak nasi putih, ada nasi merah juga sama beras porang. Cuman untuk saat aku cuci beras merah sama beras porangnya itu nggak aku rekam ya teman-teman, karena anak-anakku nggak suka makan beras merah. Jadi aku masak beras putih juga sedikit, beras merah dan beras porangnya itu untuk suami dan untuk aku gitu ya teman-teman. Mengurangi yang namanya kalori, karena katanya kalori dari beras putih itu lumayan tinggi. Jadi sedikit berikhtiar gitu Bun untuk mengurangi yang namanya perkalorian, biar nggak nimbun penyakit gitu ya teman-teman. Masaknya nasi putih nggak terlalu banyak, karena ini yang makan hanya mamas dan adik aja. Oke, lanjut, ini aku mau tunjukin stok sisa dari ikan asap. Ini ikan asap kembung kalau nggak salah. Ini aku diemin dulu sampai dia unfrost, sampai dia nggak beku gitu ya teman-teman. Tips dari aku, kalau misalkan aku punya banyak stok lauk gitu, aku biasanya taruh di freezer biar dia bisa tersimpan lebih lama dan kita masih bisa mengkonsumsi si bahan makanan yang kita punya terlalu banyak gitu ya. Seperti aku, salah satunya aku simpen di freezer gitu teman-teman. Jadi pada saat aku lagi pengen mengkonsumsi, tinggal dikeluarin, di unfrost, kemudian diangetin gitu. Untuk ini apa namanya, ikan lalapannya, gimana sih? Intinya aku lagi ngerebus kol bis teman-teman. Ada yang bilang gubis, ada yang bilang sayur kol gitu ya, tapi kalau di tempatku bilangnya ini gubis.
Ini aku rebus 1 menit aja, nggak terlalu lama, jadi teksturnya biar masih kriuk-kriuk gitu. Nah lanjut aku ngerebus si apa ini namanya teman, sebentar aku inget-inget dulu. Aduh nggak inget-inget nih lagi ngeblank otakku. Ini sayur apa teman-teman namanya, aku bener-bener lupa, bener-bener ngeblank, lupa itu nama sayur yang hijau namanya apa. Lanjut aja ya, ini aku lagi ngegoreng perkedel tahu. Jadi perkedel tahunya aku bejek-bejek, terus aku tambahin 1 butir telur, kemudian aku tambahkan bawang putih bacem dan kaldu bubuk gitu. Terus diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata, terus kita goreng pakai api sedang sampai tekstur luarnya crispy seperti ini teman-teman. Dan ini kayaknya telurnya kurang karena telur yang aku pakai itu tadi 1 butir kecil gitu teman-teman, jadi agak sedikit hancur gitu ya bagian luarnya saat aku goreng. Tapi jangan khawatir, itu nggak hancur-hancur banget dan rasanya juga nikmat banget teman-teman. Lanjut ini aku goreng tempe, ini favorit Reiki sama Reisha, kalau udah ada tempe biasanya dicemilin gitu. Dan bener aja tadi habis goreng tempe itu langsung dicemilin sama Mas Reiki, sisa 2 biji aja, jadi aku sama suami makannya perkedel tempe sama perkedel tahu sama ikan asap gitu ya teman-teman. Dan kebetulan di kulkas juga aku masih ada sisaan mendol ikan yang beberapa waktu lalu aku dikasih sama kakakku gitu, jadi ya udah deh aku sekalian goreng sekalian dimakan biar cepet habis gitu teman-teman. Dan aku juga di sini ada goreng terong, nggak terlalu banyak, ini aku cuma goreng satu buah aja karena sayurnya udah banyak gitu teman-teman, jadi nggak terlalu banyak untuk aku goreng atau ngerebus sih sayur-sayurannya gitu. Dan ini masakannya udah selesai semua. Aku nanti menjelang mau makan malam mau ngepanggang lagi si ikannya sama bikin sambal gitu teman-teman. Nah ini aku pindahin dulu ke meja makan, aku angetin si ikan asapnya dan aku bikin sambal yang simple aja, sambal tomat mentah gitu ya bun, ini endul banget. Nah oke bun, kegiatan aku hari ini sudah selesai. Ini sebenarnya aku rekam bukan dalam waktu 1 hari full gitu ya, jadi ada beberapa hari kemarin yang aku rekam karena akhir-akhir ini nggak tahu kenapa kayak lagi nggak begitu semangat untuk bikin video, tapi karena mungkin sudah terbiasa bikin video gitu ya, jadi semangat nggak semangat pun ya tetap aku ambil video gitu ya teman-teman. Tadi aku udah dari makan di warung langganan aku di Mak Pencit. Apa mas? Terus aku juga ikut suamiku sekalian keluar gitu, cuci mobil juga. Tapi nggak banyak video yang aku makan saat aku makan dan cuci mobil gitu ya teman-teman. Jadi makan tadi pun juga cepet-cepetan karena nggak nyaman banget kalau misalkan lagi di tempat umum atau di rumah makan atau di warung di luar lah intinya aku makannya. Untuk ambil video terlalu banyak itu nggak nyaman gitu teman-teman, jadi ya udah deh ngambil videonya sebisanya aja, sedikit-sedikit gitu, yang penting ada yang terdokumentasi gitu. Dan saat cuci mobil pun juga sama, tadi ambil gambarnya sedikit terus ngobrol-ngobrol gitu sama suami, jagain anak main gitu ya teman-teman. Mohon maaf banget kalau misalkan akhir-akhir ini aku belum bisa yang konsisten setiap hari atau 2 hari sekali untuk upload videonya, dan terkadang pun juga aku telat-telat gitu teman-teman untuk upload videonya karena untuk proses editingnya itu nunggu bener-bener kayak kondusif banget gitu, anak-anakku lagi main atau mereka lagi bobo gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, sebisa mungkin aku akan terus upload video meskipun jarang-jarang gitu ya teman-teman, karena kalau udah kebiasaan bikin video terus kita nggak bikin video itu berasa kayak ada yang kurang gitu. Oke teman-teman, kayaknya videonya aku akhiri dulu sampai di sini. Semoga kalian terhibur, semoga tidak bosan dengan menonton vlog-vlog aku yang
Intinya kegiatannya hanya ya seperti ini aja teman-teman, nggak ada kegiatan yang apa namanya ya, yang gimana-gimana karena memang aku kebanyakan itu di rumah dan jarang banget keluar rumah. Oke, aku akhiri dulu videonya sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nyalain juga tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan vlog-vlog terbaru dari kita. Sampai jumpa di next vlog ya guys. Bye!